I registered for the event today, and then I was asked to to represent the consortium, just to give a welcoming speech. So welcome everyone. Thank you very much for your presence here, especially for the speakers. This is the third, I understand, of the series of the discussion on this topic. So I guess most of you already know what the consortium which sponsors this event is. But briefly, you may understand more about consortium by going to the website and icmcr.org. So this is a Netherlands Indonesia consortium for Christian Muslim, Netherlands Indonesia consortium for Muslim Christian relations. And actually it's next year will be special for us, because will be a decade old in 2011. So this is a long time, 10 years. It's old, but actually in a sense it's very young, in the sense that we are still growing. So only in the last couple of years we have POCJAS working groups. Now NICMCR has 3 working groups, one on ecology, the other one on inclusive education, and one on gender. So we have these 3 POCJA. I think there's still quite a prospect for us to grow much further in the coming years. So I'm not going to take more time. I think it's already almost 10 after 4. So again, thank you very much for your presence here, and welcome, and have a good discussion after this. Okay, I stop there. Thank you very much. Thank you, Pak Zainal Abidin Bagir, our steering committee. And I think Mbak Iklila already joined us in our Zoom meeting. So please, Mbak Jamila, our moderator. Okay, thank you, Mbak Christine. Thank you for the welcoming speech also from Pak Zainal Bagir. Okay, today is very inspiring day, because we are talking something which are almost everyone in the world, in the situation that we are in right now, which which, which is known as pandemic or COVID-19. And one of the situation affected from the COVID-19 is about the family that we will talking shortly. I think we have 2 speakers from Indonesia, Ibu Iklila that already just joined our room, and then Ibu G. Spilman. Both speakers will discuss or will speak something in different, the same thing but in different aspects. But I suggest that we start from Ibu Iklila, because before we are going to talk about the household daily routine affected by the COVID-19. We should start from the how people decide marriage in this context, in this contemporary situation, especially when people decide to marry early. In Indonesian context, marry at early age is not really a new issue actually, because it is a local practice by people a very long time ago due to the cultural influence, due to the economic situation. But now we will see this issue from the perspective of the COVID-19. Ibu Iklila, if you already joined the room,
Would you please start describing your perspective, your experience, or your study about this issue that we will talk about, how the married at early age practice during the COVID-19 pandemic. Hi, Ibu Iklila. Could you please start giving your talk? Mbak Iklila. Hello, Ibu Iklila. Ibu Iklila already here just a moment ago. Ya. Iya. Ah ya, okay, Ibu Iklila. Mbak, apakah saya yang sharing ininya Pak, screen-nya? Mbak Iklila. Ya, sorry. Ya, bisa bantu share screen-nya. Apa share materinya, apa diskusinya ya, bahan diskusinya. Ya, oke, Mbak. Ini baik juga kalau yang di-share itu yang bahasa Indonesia saja, Mbak, karena sebenarnya yang hadir pada umumnya dari Indonesia. Yang bahasa Inggris akan di-share di kolom chat. We will share in kolom chat the English translation. Oke. Ya. Boleh begitu Mbak Iklila ya? Okay. Yeah, here we go. Hello? Atense is having a internet Yeah, I believe connection problem. Okay. Mbak Christine, can you reach? Ayo. Ya, oke. Bisa langsung. Ya. Halo, suara saya. Kedengaran. Suara saya cukup jelas atau gimana ya? Halo? Lebih loaded sedikit lagi, Iklila. Halo, suara saya cukup jelas atau karena kayaknya sinyalnya kurang bagus. Oke. Cukup terdengar? Ya, oke. Halo. Apakah suara saya sudah mendingan ini? Ya, mendingan, Mbak. Oke, baik. Mohon maaf tadi apakah waktunya berapa lama ya? Sorry, baru jadi. Perhaps 20 minutes or 20 minutes. Yeah. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman semua. Salam kenal dari saya. Saya Iklila. Di kesempatan ini saya akan bercerita tentang perkawinan anak dan dalam konteks masa pandemi, dan saya mempresentasikan dalam bahasa Indonesia gitu. Baik, saya silakan Mbak Christine bisa bantu untuk share screen. Oke, Ibu Bapak sekalian, ketika bicara tentang perkawinan anak dan pandemi, saya ingin memulainya dengan menunjukkan data tentang, bisa di slide berikutnya, menunjukkan data tentang jumlah anak di Indonesia. Jadi jumlah anak di Indonesia itu dalam data BPS tahun 2018 diproyeksikan jumlahnya itu 30,1%, atau dengan kata lain ada 1 anak di antara 2 orang dewasa. Gitu. Artinya bahwa jumlah anak di Indonesia itu sebenarnya cukup signifikan karena dia terkait dengan sekitar 80 juta jiwa penduduk di Indonesia. Halo, suara saya putus-putus atau ya? Ya? Masih bagus. Oh ya. Masih bagus ya. Oke, baik. Nah, pada konteks Indonesia, sebagaimana sejauh ini ya kami mencoba mengamati bahwa perkawinan anak di Indonesia itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja,
Tetapi anak laki-laki itu juga banyak yang melakukan perkawinan di usia anak. Tetapi memang dari segi jumlah anak perempuan yang melakukan perkawinan di usia di bawah 18 tahun itu jauh lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Kita coba lihat di slide berikutnya, Christine, bahwa praktik di Indonesia perkawinan anak itu setidaknya ada 3 variasi pasangan ya, di mana misalnya pasangannya itu adalah yang perempuan saja yang anak, laki-lakinya dewasa, atau sebaliknya laki-lakinya yang anak, perempuannya dewasa, atau dua-duanya adalah sama-sama usia anak. Jadi baik laki-laki maupun perempuannya itu sama-sama berusia anak. Dan ini tiga-tiganya ada di Indonesia. Artinya pada praktik perkawinan anak di Indonesia, 3 varian ini dijumpai atau ditemukan. Gitu. Nah, merujuk pada data BPS ya, di slide berikutnya, pada anak usia 10 sampai 17 tahun. Jadi ini saya ingin menampilkan data BPS tahun 2018 yang kita sangat prihatin ya dengan angka yang kita peroleh, bahwa anak laki-laki usia 10 sampai 17 tahun yang sudah menikah dan sebagian sudah bercerai itu sebesar 0,74% atau sebanyak hampir 300.000 anak gitu. Ini untuk anak laki-laki, dan sementara untuk anak perempuan itu perempuan usia 10 sampai 17 tahun yang menikah dan sebagiannya itu sudah bercerai gitu ya, dan saya cek cerainya itu cerai hidup semua. Itu sebesar 551.000 anak gitu. Artinya bahwa angka perkawinan anak di Indonesia itu sangat signifikan, dan ini adalah data yang terdata di BPS. Sementara kita sama-sama tahu bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia itu tidak semuanya tercatat di KUA atau di kantor catatan sipil ya gitu, dan ini adalah data yang diperoleh di BPS. Nah, secara khusus misalnya kalau kita mau melihat pada jumlah, maka jumlah status anak perempuan yang menikah dan bercerai itu yang statusnya saat ini sudah menjadi janda, kira-kira begitu, itu ada 27.397 anak. Ini adalah anak-anak yang berstatus cerai hidup gitu. Sementara untuk cerai mati memang tidak ada. Nah, di slide berikutnya saya ingin menunjukkan bahwa ternyata praktik perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, di slide selanjutnya Christine, itu paling banyak terjadi pada anak perempuan usia 16 dan 17 tahun. Jadi dalam rentang 10 sampai 17 itu ternyata pada usia 16 tahun itu yang paling dominan ya. Pada usia 16 tahun itu ada 39,92% yang berusia 16 tahun, dan yang berusia 17 tahun itu 23% gitu. Lebihnya di bawah 15 tahun dengan varian yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau dilihat dari usia ini, maka dia berada di posisi kelas 3 SMP gitu, atau baru lulus SMP atau kelas 1 SMA. Jadi berada di masa sekolah rentan di masa itu gitu. Nah, pada praktik perkawinan anak di Indonesia, maka memang dari sejumlah penelitian yang saya baca ya, termasuk pernah melakukan penelitian tentang perkawinan anak di beberapa daerah di Indonesia, maka memang praktik perkawinan anak itu memiliki setidaknya itu 4 pola ya. Bahwa perkawinan anak itu ada yang dicatatkan gitu. Jadi dia tercatat kapan menikah oleh negara ya, oleh administrasi negara. Dia tercatat kapan dia menikah sampai kemudian bercerai, tetapi karena usianya masih belum memenuhi persyaratan
yang diizinkan oleh undang-undang, maka perkawinan yang dicatatkan di KUA itu memiliki 2 pola gitu. Yang pertama adalah dia dicatatkan melalui proses permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan agama, atau dia dicatatkan di KUA dengan memanipulasi usia calon pengantinnya gitu. Jadi ketika dicatatkan memang ada dua praktik ya yang kami jumpai di lapangan, bisa melalui dispensasi kawin sehingga kemudian legal gitu diizinkan oleh negara meskipun usianya belum memenuhi syarat menikah gitu, atau dia dimanipulasi. Dan tentu dalam praktik manipulasi usia ini ada banyak pihak yang turut membantu di dalam proses pencatatan perkawinannya. Namun di luar itu ternyata praktik perkawinan anak juga banyak yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil. Itu sehingga dijumpai ada anak-anak yang sudah menikah dan bahkan sudah bercerai dan sudah menikah lagi, sudah bercerai lagi gitu, dan itu belum pernah tercatat di kantor urusan agama. Jadi misalnya waktu saya pernah melakukan penelitian tentang perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat tepatnya, maka beberapa informasi saya menyatakan bahwa dia pertama kali dicatatkan perkawinannya itu pada perkawinan yang ketiga gitu. Jadi 2 perkawinan sebelumnya itu tidak dicatatkan, bahkan ketika bercerai juga tidak dicatatkan tentu saja karena waktu menikah tidak dicatatkan sehingga waktu perceraian tidak dilakukan di hadapan pengadilan agama gitu, sehingga juga tidak tercatat oleh negara gitu. Sehingga dalam konteks ini maka kita bisa pahami bahwa data disebutkan tadi gitu, data yang terlihat pada data Susenas tersebut sebenarnya belum merefleksikan jumlah yang sebenarnya dari praktik perkawinan anak yang ada di Indonesia, karena ternyata pola praktik perkawinan anak di Indonesia itu ada yang belum dijumpai ya di lapangan, itu belum tercatat di KUA gitu, semacam itu gitu. Nah, kalau melihat wilayahnya, jadi bisa dibantu di slide berikutnya, maka kita bisa lihat provinsi dengan angka perkawinan anak yang tertinggi di Indonesia itu ada di tertinggi dua-duanya nih, untuk yang laki-laki dan perempuan itu sama-sama ada di NTB gitu. Jadi angka perkawinan anak baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan itu berada di 3 provinsi terbanyak yang sama gitu. Seperti itu. Jadi memang penting untuk melihat hubungan atau konteks di daerah-daerah tersebut, karena ternyata angka perkawinan yang ada di provinsi ini, 3 provinsi dengan jumlah perkawinan anak terbesar itu ada di NTB, di Sulawesi Barat dan Kalimantan, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Tetapi memang dari segi jumlahnya itu memang jauh lebih banyak perempuan, dan kita bisa lihat misalnya perbandingannya itu kurang lebih 2:1. Jadi 2 anak perempuan yang menikah di usia anak itu bersamaan dengan 1 anak laki yang menikah di usia anak gitu. Jadi jumlah anak perempuannya itu 2 kali lipat dari jumlah anak laki-laki yang melakukan perkawinan anak gitu. Nah, dari segi kewilayahan, maka kita bisa lihat bahwa praktik perkawinan anak itu memang sampai data 2018 ternyata praktik perkawinan anak itu masih didominasi di wilayah perdesaan gitu. Jadi jumlah perkawinan anak di desa itu 2 kali lebih banyak dibandingkan jumlah praktik perkawinan anak yang di kota. Ini mungkin sedikit berbeda dengan wacana tentang perkawinan anak yang selama ini kita dengar bahwa perkawinan anak itu cukup marak ada di perkotaan. Tetapi dari data itu kita bisa melihat bahwa praktik perkawinan anak ternyata masih didominasi di wilayah perdesaan. Bahkan dari data ini kita bisa lihat bahwa
jumlah di desa itu 2 kali lipat dari jumlah praktik perkawinan anak yang ada di perkotaan. Gitu. Nah, dengan jumlah tersebut kita bisa memprediksikan ya, ketika praktik perkawinan anak tadi disebutkan bahwa terjadi di usia 16 dan 17 tahun, ini usia yang paling banyak atau yang paling dominan. Ada kalau digabungkan itu sekitar 70 sekian persen ya, usia 16 sampai 17 tahun, maka kita bisa pahami bahwa angka putus sekolah itu memang akan cukup besar di jenjang usia SMP dan awal SMA gitu. Seperti itu. Dan ini kita bisa lihat misalnya dalam data ini terlihat bahwa angka putus sekolah pada anak usia 7 sampai 17 tahun itu ternyata cukup tinggi juga gitu angkanya. Bahwa angka putus sekolah itu yang paling tinggi itu di jenjang SMA atau sederajatnya gitu. Sedangkan di tingkat SD atau SMP itu di bawahnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau memang praktik perkawinan anak gitu ya, relevansinya jika perkawinan anak itu banyak sekali atau didominasi di usia 16 sampai 17 tahun, maka menjadi masuk akal bahwa angka putus sekolah itu paling tinggi terjadi di jenjang SMA. Dan data ini menjadi penguat ya terhadap terhadap logika angka perkawinan anak di Indonesia gitu. Dan ini angka ini juga menjadi selaras atau menjadi relevan dengan persentase anak perempuan yang kalau dilihat dari status pendidikan yang ditamatkan gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya dalam data di sini bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan anak perempuan yang statusnya sudah kawin atau sudah bercerai gitu, itu cukup besar di level SMP dan SD. Paling tinggi itu di SMP. Artinya bahwa mereka lulus SMP kawin gitu, atau lulus SD, SMP-nya belum selesai dan menikah gitu. Dan itu terlihat pada tingkatan pada wilayah di perkotaan dan perdesaan gitu. Jadi dua-duanya sama. Ini khusus untuk anak perempuan ya gitu. Jadi kita bisa lihat betapa angka putus sekolah itu ada di tingkat SMA, dan ini terkonfirmasi ya melalui data bahwa di perkotaan dan perdesaan anak perempuan yang kawin dan yang statusnya kawin dan sudah bercerai itu tingkat pendidikan yang ditamatkan hanya di tingkat SD dan SMP gitu. Yang berhasil tamat pendidikan di tingkat SMA hanya 5,3% dari jumlah yang ada gitu. Oke, selanjutnya pada konteks yang lain saya ingin menampilkan data terkait dengan alat kontrasepsi gitu. Jadi pada kasus-kasus perkawinan anak di sini kita bisa melihat bahwa anak-anak yang terjebak pada perkawinan anak ya, atau mereka terpaksa berada dalam situasi perkawinan di usia yang masih anak, ternyata separuh dari mereka itu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kenapa isu ini saya angkat, mengapa data ini saya angkat, karena pada perkawinan anak kita semua tahu salah satu dampak yang cukup membuat perempuan semakin berada dalam dilema yang berkepanjangan dalam praktik perkawinan anak itu adalah dengan adanya kelahiran anak di keluarga anak ini gitu. Jadi anak memiliki anak gitu, dan itu semakin menghambat pemenuhan hak anak untuk bisa misalnya meneruskan sekolah atau meningkatkan menata hidupnya dengan statusnya yang baru seperti itu. Tetapi ternyata ketika melihat pada penggunaan alat kontrasepsi, semestinya penggunaan alat kontrasepsi ini menjadi salah satu solusi ya, menjadi salah satu salah satu alternatif untuk kemudian mencegah terjadinya kehamilan
pada perkawinan anak, sehingga kemudian anak-anak yang sudah terjebak dalam perkawinan ini bisa lebih memiliki harapan lebih baik untuk menata hidupnya di kemudian hari gitu. Tapi ternyata di sini kita bisa lihat bahwa separuh dari anak perempuan yang telah menikah tidak menggunakan alat kontrasepsi. Bahkan kalau di jumlah yang belum menggunakan atau yang tidak pernah menggunakan itu berjumlah 61,64%. Jadi lebih dari separuh anak-anak perempuan yang melakukan perkawinan di usia anak-anak tidak menggunakan alat kontrasepsi. Gitu. Nah, di Indonesia kita sesungguhnya bersyukur dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia, di mana kasus perkawinan anak yang cukup tinggi di Indonesia itu kemudian direspon oleh pemerintah, tentu saja melalui proses advokasi yang tidak mudah oleh teman-teman dari seluruh aktivis untuk hak-hak anak, itu kemudian memperjuangkan perubahan batas minimal usia perkawinan anak. Jadi kalau sebelumnya Indonesia memiliki celah hukum yang seakan-akan mengizinkan terjadinya atau mengizinkan adanya praktik perkawinan anak, dan itu tentu menjadi terus-menerus ya menjadi catatan dari setiap kali Indonesia memberikan laporan SIDO, gitu, laporan pada Komite SIDO. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menyebutkan bahwa batas usia minimal perempuan menikah itu adalah 16 tahun, sementara untuk laki-laki 19 tahun. Nah, dari sini kita bisa lihat mengapa kemudian usia perkawinan yang paling banyak itu didominasi di angka 16 tahun gitu. Tetapi pada tahun 2019 lalu kami bersyukur perjuangan teman-teman aktivis untuk isu-isu perempuan dan anak berhasil melakukan judicial review, sehingga kemudian undang-undang perkawinan di Indonesia kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana batas usia minimal perempuan dan laki-laki itu kemudian disamakan, yaitu di usia 19 tahun. Nah, angka 19 tahun ini sesungguhnya merujuk pada pemenuhan hak pendidikan pada anak, hak wajib belajar selama 12 tahun gitu, sehingga 19 tahun menjadi usia yang tepat dalam pertimbangan pemenuhan hak anak, termasuk juga pada konteks persiapan organ reproduksi perempuan memasuki jenjang perkawinan. Lalu revisi undang-undang ini, lalu pertanyaannya begini, apakah revisi undang-undang ini memberi dampak yang positif terhadap praktik perkawinan anak? Nah, jawabannya mungkin bisa melalui angka-angka yang terlihat di sini gitu. Jadi kita bisa mengukurnya salah satunya melalui perkara permohonan dispensasi kawin gitu. Karena kalau mencoba menelusuri angka perkawinan praktik perkawinan anak yang tidak tercatat, tentu kita akan sangat sulit menemukan angkanya. Tetapi angka yang paling mungkin itu dilihat dari permohonan dispensasi kawin, yang itu kita bisa bandingkan sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Namun kalau kita lihat bersama di sini bahwa ternyata perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut, penegasan tentang batas usia minimal perkawinan pada usia 19 tahun ternyata masih belum mengubah praktik perkawinan anak yang ada di Indonesia, dan itu terlihat justru dengan meningkat tajamnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang terjadi pasca revisi Undang-Undang Perkawinan gitu. Kita bisa lihat misalnya di sini permohonan dispensasi kawin di tahun 2017 itu 12.500-an, lalu 2018 sempat turun naik sedikit 13.400-an, tapi di 2019 langsung melonjak tajam menjadi 23.793 perkara. Jadi hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya gitu. Dan kita menjadi lebih prihatin lagi ketika kita lihat
pada angka permohonan dispensasi kawin di tahun ini, di tahun 2020 di 6 bulan pertama gitu. Jadi ini masih data Badilak di bulan Juni gitu, di mana permohonan dispensasi kawin pasca revisi undang-undang itu meningkat menjadi 34.413 perkara. Dan ini baru 6 bulan gitu. Jadi saya sangat yakin gitu saat ini angka ini sudah tidak lagi 34.000 gitu, karena sekarang sudah masuk bulan November gitu. Pertambahan pertambahan jumlah di masa ini adalah masa pandemi awal itu menjadi sangat signifikan meningkat gitu. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya saya ingin lebih konsentrasi pada bagian di bulan Januari dan Juni, di mana perkawinan anak di masa pandemi COVID itu memang diakui oleh banyak sekali pihak cukup meningkat tajam gitu, seperti itu. Dan itu bisa terlihat ya di sini, dan kita bisa lihat pada jumlah permohonan dispensasi kawin yang ditolak dan yang diterima. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang warna merah itu adalah yang diterima gitu. Jadi permohonan dispensasi kawin yang sudah dikabulkan gitu ya, sehingga permohonannya itu bisa dilakukan. Jadi perkawinannya itu tetap bisa dilangsungkan. Sementara untuk yang warna abu-abu yang nggak begitu kelihatan ya di situ, itu adalah yang ditolak gitu. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata jumlah dispensasi kawin yang ditolak, permohonan yang ditolak itu tidak lebih dari 1,2% dari jumlah yang diajukan. Artinya apa? Artinya bahwa dari 34.000 permohonan perkawinan anak yang terjadi dalam 6 bulan di tahun ini, 33.600-nya itu dikabulkan. Artinya apa? Artinya bahwa perkawinan anak itu masih terjadi dalam angka yang cukup signifikan gitu. Seperti itu. Padahal situasi di bulan Januari. Ya, halo. 2 minutes left for you. Oh ya. Ya, oke. Oke, baik. Nah, untuk saya akan coba percepat, dan ini adalah faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak selama pandemi. Dalam berbagai studi menyebutkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak selama pandemi itu terkait erat dengan pembatasan ruang gerak yang dilakukan selama masa pandemi COVID gitu. Jadi Mbak Christine bisa dibantu di slide berikutnya. Misalnya pada kegiatan belajar dari rumah atau BDR yang menjadi ketentuan atau ketetapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata kegiatan belajar dari rumah itu justru meningkatkan intensitas pacaran atau intensitas hubungan pacaran di antara remaja gitu ya, di antara anak gitu, yang kemudian menimbulkan rasa khawatir pada orang tua terjadi perzinahan gitu. Bahkan misalnya di beberapa kasus yang saya baca di NTB, justru sang anak yang kemudian minta kepada orang tua untuk diizinkan menikah karena khawatir atau malu pada sudut pandang masyarakat terkait dengan mereka sudah kerap kali bersama atau kerap kali bersama gitu ya, seperti itu. Jadi kekhawatiran terhadap zina, kekhawatiran terhadap kehamilan yang tidak diinginkan itu menjadi cukup kuat menjadi alasan. Lalu kemudian belajar secara daring, belajar dari rumah dan kemudian secara daring atau online itu juga ternyata meningkatkan interaksi anak di dunia maya, sehingga kerentanan anak untuk menjadi korban kekerasan cyber atau melakukan perilaku yang berisiko itu meningkat tajam. Dan ini terlihat juga pada meningkatnya kekerasan seksual atau kekerasan cyber berbasis seksual yang terjadi pada anak itu cukup tinggi gitu, data di Bareskrim. Dalam konteks yang lain, ini dari sisi anak, dari sisi orang tua, faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak yang cukup tinggi di masa pandemi itu juga karena adanya kerja WFH ya, kerja dari rumah, work from
itu ternyata berdampak pada tingginya kekerasan dalam rumah tangga, dan ini pernah kita diskusikan ya pada webinar yang pertama, serta hubungan orang tua dan anak yang kemudian meskipun dalam satu rumah tetapi tetap berjarak karena masing-masing dalam kesibukan diri sendiri gitu. Jadi seperti tetap dalam satu rumah tetapi mereka tetap dalam aktivitasnya sendiri-sendiri, sehingga intensitas hubungan orang tua dan anak juga gap-nya atau kesenjangannya menjadi semakin lebar. Selain soal ekonomi tentu, bahwa dampak pandemi itu ternyata juga sangat signifikan berpengaruh terhadap isu ekonomi, dan lagi-lagi ketika bicara tentang isu ekonomi maka anak perempuan kembali menjadi korban ya, yang kemudian dilihat sebagai pintu keluar melalui perkawinan. Itu. Jadi situasi dalam pandemi ini saya melihat bahwa posisi anak dalam perspektif orang tua itu masih belum berubah itu dari studi yang pernah saya lakukan sebelumnya. Bisa di slide berikutnya Kak Christine gitu, bahwa ketika orang tua melihat anak sebagai amanah, sebagai titipan Tuhan gitu, sebagai kepercayaan, bahwa dan itu ternyata tidak selalu berdampak positif pada Anda, tetapi sebagian juga justru melihatnya sebagai kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kemudian menikahkan itu dianggap sebagai solusi. Lalu kemudian anak menjadi nama baik keluarga, itu juga masih menjadi isu yang menguat di situasi pandemi COVID gitu, di mana ketika kelihatan berpacaran, ketika anak kelihatan punya relasi dengan lawan jenisnya, itu sudah kemudian berpikirnya takut aja pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu, atau kehamilan di luar perkawinan, sehingga kemudian udah nikah aja deh gitu. Jadi solusi nikah itu menjadi seperti menjadi satu-satunya solusi terbaik. Lalu di aspek yang lain adalah posisi anak sebagai beban bagi ekonomi keluarga, serta sebagai aset yang bisa membantu situasi sulit di dalam keluarga, itu masih cukup kuat ya terlihat dalam situasi pandemi COVID, sehingga ketika terjadi sesuatu pada persoalan ekonomi di dalam keluarga gitu, maka kemudian pernikahan anak menjadi seperti menjadi jawaban untuk melepas tanggung jawab ekonomi di dalam keluarga, dan itu ternyata terlihat di masa pandemi COVID saat ini. Itu karena itu tentu saja bicara tentang perkawinan anak dan situasi pandemi yang tidak mudah bagi semua pihak itu memang membutuhkan kerjasama dari semua pihak ketika berbicara tentang upaya menghentikan perkawinan anak. Dan dalam konteks agama ya, dalam konteks agama, terutama misalnya dalam konteks masyarakat Muslim, karena perkawinan anak Indonesia itu masih didominasi oleh masyarakat Muslim, itu maka urgensi peran tokoh agama itu sangat penting terlibat secara langsung dalam upaya penghapusan dan pencegahan perkawinan anak, baik dalam kerangka membangun pengetahuan dalam konteks menyosialisasikan pemahaman keagamaan yang menekankan pada hak anak gitu ya, atau mengarahkan pada upaya wacana-wacana alternatif ya, sebagai counter terhadap wacana agama yang mengarah kepada pemahaman-pemahaman konservatif di Indonesia gitu, yang mendorong menikah usia muda, mendorong untuk menikah cepat, mendorong untuk nggak usah pacaran tapi langsung menikah saja gitu. Itu menjadi wacana yang terus menguat di Indonesia, sehingga peran tokoh agama itu penting untuk ikut serta membangun atau menguatkan wacana alternatif yang mengarah pada upaya menghentikan perkawinan anak. Lalu kemudian tentu saja melakukan advokasi dan kampanye, dan yang terpenting lagi, ini yang saya sebenarnya sangat berharap tokoh-tokoh agama itu melakukan, terutama dari tokoh agama Islam, adalah menolak ya, memberikan restu atau memberikan atau ikut berperan gitu dalam praktik-praktik perkawinan anak, apakah yang mengakad nikahkan atau menjadi saksi atau yang memberikan tausiah gitu. Nah ini dengan penolakan yang dilakukan oleh tokoh agama pada praktik perkawinan anak, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang baik gitu ya bagi masyarakat untuk kemudian berpikir kembali ketika akan ada atau akan melangsungkan perkawinan pada anaknya gitu. Saya kira itu pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini, dan
Maaf kalau sudah melewati batas waktu. Terima kasih. Yeah, thank you, Mbak Iklila. Okay, this very exploring baseline data that you open up for us. That I should briefly summarize, maybe 2 minutes for non-Indonesian participants, only for Ibu Miss, I think from Leiden. Semua rata-rata sudah memahami presentasi dari Ibu Lila, tapi untuk Ibu He dan Ibu Miss, mungkin ada beberapa yang harus di summarize. According to our first presenter, speaker, Mbak Lila, bahwa in Indonesian context, child marriage practice is a common and has been practiced by local people of Indonesia, which is mostly practiced in the village, not in the big cities, as we assume previously that in city is more popular for the practice of child marriage. But in fact, according to the data, the village is the most the locus, the most popular locus for a child marriage practice. Actually, we have the data, and actually we have the number based on the data from the local government, how many couple married in very early age. But according to Mbak Iklila, it doesn't represent the real number of the child marriage practice, because there are some marriage are not registered formally at the religious office. So there are some practice is covered by the society. So actually there are some more marriage young couple marriage at their early practice, and it doesn't only involve girls but also involve boys. But the most vulnerable group for the child marriage practice is girls, and they usually marry at the around when they are at the junior, maybe they are just graduated from the junior high school, or they are at the senior high school at their early years. And during the pandemic or the pandemic of the COVID-19, the total number of the child marriage practice increased significantly in number because of some factors. For example, during the learning from home, some students doing their online learning, there are some potential for their intensity for having date by online with their partner, and they also the potential victim for the cyber crime convicted by the child, the predator for child predator. And also there are some economic reason during the COVID-19. Also the most potential one, the most potential factor for the child marriage is because of the economic, because there are some local, some personal belief of the parents about having the children, the position of the children for the parent. For example, in Indonesia, children, especially girls, in my my context also, girls are the social having girls are having social burden. They are the social dignity holder for the parents. If something happened to the children, for example, they are committed like sexual activity, so it will given a social burden for the parents. Also having children, also it means we have economic burden. So sending our children to the early marriage, especially during the COVID-19, is considered as the solution, best solution in this situation. Although some activists like gender activists, women activists are concerned with the gender issues, already amended the law for the
minimum age of or marriageable age in Indonesia, which is previously is regulated for girl is 16 and boys as 19. Now after there are some judicial review, now the law is amended and then changed into the marriageable age for girls is 19, just equal with the boys, which is 19 also. But interestingly, the law also give a leeway for the people to practice early marriage age because the law in Indonesia, especially by marriage age of Indonesia, provide a leeway to practice early marriage by marriage dispensation proposal. So if it is considered a good solution by the judges, so the judges will grant this marriage dispensation and allow the early age couple to marry. So so we have also some a dilemmatic situation for the people, especially during the pandemic. So during the pandemic, according to Mbak Iklila, it is also considered also a solution for the society, although there is the law for the marriageable age is already amended higher than before. So the minimum age is 16 for 19 for girl or boy, but dispensation for the marriage for early age couple is getting high now, so increasing. So according to the data displayed by Mbak Iklila. So this is just a brief summary, so you can read completely from the I think Mbak Christine already shared the English version presentation from Mbak Iklila. Now, after we decide about having marriage or not to marry early, so we may move to Ibu He, what the corona or the COVID-19 brings to the daily routine of the household, what the COVID-19 affect to the daily routine of the household, the relationship, the role divisions, or a gender role division within the family. Should we start with you, move to the presentation from Ibu He? Ibu He? Yes, thank you very much. And I'm very honored that I'm able to give this presentation, but my pretensions are not so very high. I'm not a sociologist, I'm a theologian. So what I give is I share my thoughts as a theologian. Sorry, Ibu He, you have 20 minutes also. Then we have discussion. I don't think I need that time. Okay. Let me start sharing the screen with you. Wait a minute. I always do this wrong. Uh-oh. Now I threw out my... Just a minute. I have to fetch this. Okay, here you have my screen. I just share some thoughts I had, well, as a newspaper reader and as a theologian, when I was confronted with the discussions in the media and the social media about home during COVID. And I speak, of course, from the context in the Netherlands. My starting point is a research that I found on the internet on corona and vulnerable families. In a research that I read from the Hilda Verwij Jonker Institute, which is on the internet, that was done in June 2020. The researchers were reflecting on a long durée, a sort of, a research over an amount of years that they have amongst 1,200 vulnerable families.
As you see, 1,200 parents and 1,500 children. And they have been doing this research among these same families for a couple of years, so they can follow those families to get deeper into the factors that lead to domestic violence. And these are all families that have asked for help from the social services. So these are families that want to change the situation of domestic violence. So they were wondering what COVID was doing to these families, and so they sent them all a couple of questions, and then they had some more intense qualitative interviews, and they did this with a very small group, as you can see. And they also interviewed 13 professional caregivers that worked with these families. And one of the surprising conclusions that they came to, that they did not discover an increase in the level of domestic violence in these families. And I would like to share this with you, because all of us have been expecting a great increase in domestic violence. And there are, of course, numbers that indicate that in some fields there is an increase. But this was not the case in these families. So that made my curiosity grow. So I read the research. What caused these families to not have more domestic violence? Well, on the negative side of the balance, their research and also the quantitative research and the qualitative research gave some indications of an increase in stress in these families. And this stress was attributed by the family members to the fact that the children stayed at home. The schools were closed in this period in the Netherlands. I know in Indonesia they are still closed, but in the Netherlands, both primary and secondary schools like SMP and SMA are open now. But in the first period, they were closed and all the children stayed at home. And this, of course, put a heavy burden on the parents. Wi-Fi is good in most parts of the Netherlands, and most children have access to some way of, contacting their teachers. So there was a lot of classes that could go on at home, but the children asked help of their parents. And of course, the children were restless, and this caused a lot of stress. And another factor that they found was that quite often the men in these families have some form of post-traumatic stress syndrome. So the violence can be partly attributed to this. And the fact that all sports institutions were closed made it very difficult for these men to sort of, divulge their extra energy that they have. They were very restless. But on the positive side of the balance, there were also some factors. One factor was that children that were interviewed indicated that it was also a good time for them, for some of them at least, because forced to stay at home, they had more opportunity to share their daily worries with their parents. So there was an increased confidence with some of the children at least to talk with their parents, and there was an increased possibility for communication. And there were some children who were very glad that the schools did not go on because they had a stressful situation at school. Quite often, children from families where there is domestic violence are also the victim of bullying at school. They are the sort of born victims, And staying at home made it possible for them to have a different contact with the other children and with the teachers, and it decreased their level of stress. And a third factor I found in the report, that some of the, I think you call it dewasa, the children who were, say, in their teenage ages, reported that there was less use of alcohol at home and outside of the home, of course. Many of the pubs and bars were closed. Alcohol is, of course, a factor that increases the stress in many of these vulnerable families. So that was, for me, a very surprising research that I read.
and we can talk about how representative is this research. But it led to some questions, and I want to tie up these questions to the household, because what Corona has caused, at least in the Netherlands, is that it has forced many people to stay at home. And therefore, the household became much more of the focus for many activities of people during the COVID period. And the household got new meanings, new levels of interest that were not there before COVID. How does this increased interest in the household impact the relations between men and women? I think we could answer in some ways in a more negative sense, and in others in a more positive sense. One of the factors is that Corona, at least in the Netherlands, made many people spend their days almost entirely at their home. For the people for whom it was possible, they had to work from the home. And this meant that a lot of the men who were not at home very often before COVID had to stay in the home, and they reported a new view, a reappreciation of the household skills of their family members, their wives and also their children. Of course, that is not a new trend in the Netherlands, because a lot of the higher educated people nowadays are in some form of self-employment. They have their own sort of usaha, and they make their work come from home or from a working place that they rent. So what Corona did was, it was strengthening a trend that was there already, and it made the home much more than just a place of confinement. What we also saw in the social media was a sort of, at least at the beginning of the Corona crisis, social media about the virtues of the home. Many men and women learned new homely skills. For some of the men, it was quite new to work with their children and to help them doing their homework, for instance, and to manage this. And also, both men and women learned new homely skills like bread baking, knitting, gardening. And before the time of Corona, they were all considered too time-consuming, and people didn't engage in them. And they discovered that these activities brought satisfaction and peace. And another factor is that many people who were not staying at the home very often before Corona got to know their neighbors and their neighborhood better through frequent walks and contacts in the street. So there was a sharing of food and of thoughts with your neighbor that was not there before. And that brought me, as a theologian, to the thinking of Ina Praetorius. So Corona strengthens a trend that was already there, and Ina Praetorius is a feminist theologian who has been discussing the focus on the home. She wants to theologize from a reflection on the meaning of the home. Ina Praetorius from Switzerland has written a number of works about the classical economy. She is engaging in debates with economists, and she wants to look at economy through the eyes of women. And in many of her publications, the management of the household is the focus. Now, economy, the term economy, is coming from household management, from the Greek. Oikos in the Greek is house, and nomos is management.
So the original meaning of the term economy in the Greek culture was how to manage the Greek patriarchal household. In the Greek classical time, of course, the patriarchal household was enslaved people, and the land-owning freeborn man was the head of the family. And the family consisted of people who were made slaves, of women, of children, and of landless laborers. After a very long history, the term economy finally turned out to become the term for the system of trade ruled by the laws of supply and demand, the ins and outs of the market. And this is what the modern term economy means. But according to Ina Praetorius, there is a remarkable residue of the origin of the word economy in many of its present usages. There is still the supposition that the homo economicus, the economic person, is ideally a head of the household, and that is a grown-up man, a male, who goes out of the house in modern times to sell his labor power, in exchange for money. And the wife, the female, stays at home and she takes care, ideally, of the simple course of everyday life. So the whole patriarchal Greek outlook on the household is still somewhere hidden in the modern term economy. It is still the terrain of the adult male who is the head of the household. Of course, women may work out of the house some hours somewhere as well. They may have jobs. And if women try to do their utmost, they could also maybe become part of the real adult economy and of the public domain by having a real job. In contrast to the work that they do at home, which is not a real job. And if they don't find work at home, they will be ibu rumah tangga, they will be stuck in little chores and odd jobs, and they do not deserve the name work. And they do not receive the approval of society. Their work remains invisible. It does not count in the statistics for the national product. It does not lead to prestige and participation in society. So these are the reflections of Ina Praetorius on the home, and she says maybe we should turn this around and make the home again the focus of our economic attention. Of the combination that women have to make, combining their work outside of the home with their work inside of the home, Arlie Hochschild wrote a number of very moving novels, researches, I mean. After coming home, the wife still has to do the second shift. She has to do another 8 hours job per day, managing the household. So the invisible work of women who have a full-time job outside of the house after they return home after a day's work. To men, this is the time of leisure, and the women have to provide the care that is not given any monetary value. Ina Praetorius proposes a paradigm shift. What if care is taking the central place formerly occupied by money in our thinking about economy? Not a money economy, but an economy of care. And when I was reflecting about this rediscovery of the home, at least in the social media and in the articles that I read around COVID, then I was wondering whether COVID could become one of the catalysts working to
this new outlook for economy? Is the effect of the rediscovery of the home and the neighborhoods by people who formerly only went outside of the home to work, is this a lasting effect, or is it just a momentary problem that we will solve? There will be no lasting effects, I think, if there is no change in the underlying system. In the underlying system, which makes the economy of care still the invisible economy, the economy that works underneath the so-called real money economy. Another book of Ali Hochschild warns us for the dangers of a renewed focus on care, because if the classical economy discovers the meaning of care and the importance of care for human well-being, then immediately care becomes something that can be bought and sold on the classical economic markets. And that what you get then is the commercialization of intimate life. People who are unwilling to provide care to their neighbors or to their family members will tend to buy care for money. So if in an economy the hierarchies between women and men and between rich and poor are still in place, the need for care will make care more and more into a money market. The systematic undervaluing of the meaning of care at the home has led to a diminishing amount of time given to care activities. Many of these activities are commercialized. People not only buy their meals outside of the house, which they do a lot in the Netherlands and in Indonesia, of course. People pay money because they rent childcare, and they pay others to care for their parents. So they buy care for the elderly, the people who can pay for it. And they buy the care mostly from women. And these women are usually underpaid. So it's mostly women, again, who do the care jobs for the people who can afford it. And again, these women, underpaid, will have a double shift if they return to their own households as well. In short, I was struck by the sort of idealizing of the home that was rediscovered in some of the social media in the Netherlands. But I think we have to be very critical about this idealization. Caregiving, sharing care is idealized in the Netherlands. At the beginning of COVID, you saw everywhere where you went, just before hospitals, these slogans like the heroes of care, the superheroes, the doctors and the nurses were praised, people brought them flowers, and care was being praised, reappreciated. But where many praised the nurses and the doctors and the caregivers in old people's home and their supporters, most of whom are again women, the willingness to pay them a fair salary is quite another question, because nurses are underpaid in the Netherlands. And as long as our economies are tied to a narrow understanding of what real work is, of what valuable work is, and what work is not valuable and is not actually real work, and as long as work of little monetary value is done mostly by women, any appreciation of the household as the core of human existence is in vain. Thank you very much for your attention. Terima kasih Ibu G for your very inspiring talk. Bapak Ibu peserta webinar kita, saya rasa semuanya sudah sangat mengerti, but maybe I can summarize just briefly bahwa selama COVID-19 tentu membawa dampak positif dan negatif kepada kehidupan rumah tangga di konteks Belanda. Secara negatifnya tentu orang tua, parents, just like me,
bertambah stres karena ada tambah ekstra task yang dari sekolah anak, tambah kita harus mendampingi sekolah, kemudian juga ada stres dan pekerjaan, tapi di sisi lain COVID-19 menjadi hal yang membawa positif pada kehidupan keluarga, yaitu ada apresiasi terhadap apa itu pekerjaan, menemukan kembali makna dari rumah bagi sebuah keluarga. Ada komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak, kemudian ada penghargaan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik, yang selama ini selalu lekat dengan female task. Ternyata itu juga kemudian laki-laki kemudian melihat kembali pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari kehidupan dari household sharing. Itu bagian-bagian yang menarik. Tadi Bu He juga sempat melihat bagaimana ada perubahan dari meskipun yang dahulu pemanaan sebenarnya ekonomi atau kegiatan ekonomi itu adalah bersifat rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang patriarkal, manajemen rumah tangga yang patriarkal, tapi dengan adanya COVID ini kemudian laki-laki melihat kembali makna dari apa itu skill domestik yang selalu dekat dengan perempuan selama ini. Oke, itu mungkin yang sekilas saja. Nanti Bu He juga sudah share filenya. Bisa kita ini lagi, Ibu He dan Mbak Iklila, ini we have some over question or response from our participants. Untuk Ibu Iklila, you have 2 or 3 question, but I will summarize into one question. Untuk Ibu Iklila, saya akan melompat-lompat ya, ini ada beberapa yang sudah di-share sama Mbak Yus, tapi yang menarik untuk Mbak Iklila, bagaimana tadi Mbak Iklila menyebutkan bahwa ada peran agama, pemahaman religious understanding atau religious interpretation, tapi juga terhadap maraknya praktek pernikahan anak di bawah usia. But how about the local culture or local belief, local tradition about sending children into the marriage practice, early marriage practice, itu juga menurut salah satu partisipan kita juga sangat berpengaruh. Bahkan because this is just locally or traditional practice for a very long time, maka kemudian we rarely find that children reject the practice. Bahkan anak yang kemudian mau dijodohkan juga bahkan menerima dengan seperti voluntarily, menerima. Nah, kemudian jika itu terjadi, bagaimana kemudian kondisi anak ini? Apakah dia masih bisa bersekolah? Kemudian dia masih bisa, bagaimana penanganannya setelah itu? Nah, itu kemudian Mbak, kalau saya bisa wrap up semua question untuk Mbak Iklila. Jadi bagaimana peran budaya atau tradisi lokal, kemudian berpengaruh kepada kesukarelaan anak untuk menerima, apalagi itu terkait dengan ekonomi, menjanjikan ekonomi yang lebih baik, for girl especially, kemudian bagaimana nasib mereka setelah mereka menerima praktek pernikahan dini tersebut, misalnya dia masih bisa sekolah atau tidak. Mbak Iklila, could you please give the response? Yes. Oke, ya terima kasih Mbak Jamila. Saya akan coba respon di sejumlah pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan. Gitu. Jadi Bu Misnya udah pamit ya. Ada pertanyaan dari Mus juga. Yeah. Tapi saya ingin memulai dari pertanyaan menarik terkait adat ya, gitu. Bagaimana peran adat dalam praktik perkawinan anak di Indonesia. Jadi betul memang mengapa praktik perkawinan anak itu ternyata jumlahnya itu tetap lebih besar di desa, meskipun ada asumsi bahwa perkawinan anak itu makin kuat terjadi di perkotaan karena persoalan hubungan seksual di luar kawin gitu. Karena memang dalam praktik yang dijumpai itu perkawinan anak di Indonesia itu memang tidak bisa lepas dari bagaimana konstruksi budaya atau aturan-aturan adat dan budaya itu turut berkontribusi kalau saya menyebutnya begitu. Dan itu jadi agama dan budaya
itu di satu sisi bisa saling menguatkan pelanggengan terhadap praktik perkawinan anak yang ada di Indonesia. Jadi misalnya sebagai contoh di NTB misalnya waktu saya penelitian di sana, di satu sisi ada mengatakan bahwa ukuran, jadi problem yang muncul adalah bahwa pemaknaan dewasa, pemaknaan seseorang layak menikah itu berbeda dari perspektif negara, agama, dan adat gitu. Jadi ini tiga ranah hukum yang hidup gitu ya di Indonesia. Ini kan tiga-tiganya ini sama-sama kuat ya mempengaruhi cara pengambilan keputusan di masyarakat. Nah, sebagai contoh di NTB, misalnya pemerintah pakai ketentuannya umur, gitu. Adat pakai ketentuannya bukan umur. Adat mengukurnya seseorang dianggap layak menikah itu dari kesiapan, ini untuk masyarakat Sasak ya, kesiapan melakukan kerja-kerja reproduksi. Jadi begitu ada anak perempuan yang sudah bisa bantu ibunya memasak, sudah bisa ngasuh adiknya, maka secara adat dilihat dia sudah pantas untuk bisa diajak merarik, diajak menikah dengan cara lari bersama gitu. Sementara dari tokoh agama sendiri, ketika saya wawancara, mereka juga menjelaskan bahwa dalam konteks yang disebut dewasa, tokoh agama di NTB terpecah setidaknya menjadi dua. Di satu kelompok menyatakan bahwa itu basisnya harus kesiapan mental, fisik dan mental, fisik dan ekonomi gitu ya. Yang itu tentu saja ketika bicara fisik, pada tokoh agama yang sudah cukup maju, sudah cukup terbuka, mengukurnya adalah dari kesiapan fisik dari perspektif kesehatan. Jadi ngukurnya adalah pada usia 19-20 tahun begitu. Tapi saya masih menjumpai ada sejumlah tokoh agama yang mengukurnya adalah dari masa menstruasi. Gitu. Jadi melihat kesiapan perempuan boleh menikah itu dari kapan dia sudah menstruasi. Padahal di saat ini anak kelas 5 SD aja sudah banyak yang menstruasi gitu. Jadi memang tarik-menarik antara pemahaman keagamaan, tafsir agama, dan bagaimana adat dan budaya dipraktikkan itu juga saling berkelindan ya dalam konteks perkawinan anak. Karena itu memang seperti tadi data yang saya sampaikan bahwa ternyata adanya perubahan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menjadi Undang-Undang 16 Nomor 19 tahun 19 ternyata belum ya menunjukkan kekuatan hukumnya untuk kemudian mencegah praktik perkawinan anak, dan itu terlihat dari semakin meningkatnya permohonan perkawinan justru yang di bawah 19 tahun semakin tinggi jumlah permohonannya gitu. Dan ini juga terlihat tidak hanya di masyarakat muslim. Kita dari Pokja Gender NIMC MCR sebenarnya pernah berdiskusi tentang perkawinan anak yang kemudian kita mencoba melihat dari dua sisi, Islam dan Kristen. Teman-teman Kristen gitu ya, aktivis gereja di NTT itu juga pernah cerita bahwa praktik perkawinan anak di kalangan teman-teman Kristen di sana itu juga terjadi, dan bagaimana posisi gereja juga cukup clear untuk sebagian gitu. Jadi ada gereja-gereja yang cukup memiliki kesadaran ya, mereka aware terhadap isu perkawinan anak sehingga membuat peraturan yang menetapkan, peraturan gereja yang menetapkan harus ada sinkronisasi aturan gereja dengan ketentuan negara. Jadi setiap pemberkatan perkawinan yang dilakukan di gereja harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh negara. Ini adalah gereja yang progresif gitu, tetapi diakui juga bahwa ada juga sejumlah pendeta yang memberikan pemberkatan secara pribadi kepada praktik perkawinan anak yang ada di NTT gitu. Ada juga gereja yang secara tegas menyatakan bahwa menolak alasan kehamilan untuk permohonan pemberkatan perkawinan. Ini bagus sekali gitu bahwa posisi gereja sebagai institusi keagamaan kemudian mengambil posisi menolak
alasan perkawinan karena gitu, alasan perkawinan sebagai alasan untuk pemberkatan perkawinan. Karena memang di NTT menurut informasi teman-teman di sana ada praktik-praktik budaya yang di NTT yang menjadi peluang atau yang menjadi celah ya terjadinya kehamilan kehamilan di luar perkawinan, yang kemudian kehamilan terjadi maka itu menjadi alasan dilangsungkan pernikahan, yang itu sebenarnya lebih terkait dengan soal ini ya, mungkin lebih mengarah ke strategi agar tidak membayar belis terlalu mahal gitu ya, mas kawin, belis itu mas kawin yang terlalu mahal dan sebagainya, yang itu menjadi tuntutan ada gitu, seperti itu. Nah, pada konteks bahwa anak-anak yang sudah menikah ini gimana nih masa depannya gitu, bagaimana dia hak pendidikannya. Di sini sebenarnya memang menjadi dilema ya dalam konteks Indonesia gitu, karena sesungguhnya begini, status pelajar pada tingkat sekolah dasar dan menengah sebenarnya tidak mensyaratkan mereka masih single. Saya belum menemukan dan insya Allah tidak ada regulasi negara yang menetapkan bahwa begitu seorang menikah maka dia tidak boleh melanjutkan sekolahnya di tingkat dasar dan menengah. Itu nggak ada gitu. Jadi kebijakan sekolah yang lebih bekerja ya di lapangan ketika merespon terjadinya perkawinan di usia sekolah ini gitu. Jadi ada yang dikeluarkan, ada yang disarankan untuk pindah atau disarankan mengundurkan diri gitu. Ada banyak sekali argumentasi yang disampaikan oleh para kepala sekolah. Kebetulan tapi udah cukup lama ya, tahun berapa saya pernah mengajak diskusi 120 kepala sekolah dan kepala madrasah se-Jawa untuk mendiskusikan tentang bagaimana mengambil keputusan untuk siswa yang hamil gitu. Seperti itu. Nah, selain itu juga secara sosial memang masih belum bisa diterima. Kebanyakan misalnya ada satu siswa yang statusnya sudah menikah tapi dia kembali ke sekolah. Jadi ada sosial budaya itu masih banyak yang belum menerima, apalagi kemudian dia kembali sekolah dalam keadaan hamil misalnya, itu masih banyak ditolak gitu. Karena itu memang solusinya adalah ke harapan pemenuhan hak pendidikannya melalui sekolah penyetaraan gitu. Itu sebagai alternatifnya gitu, sekolah paket C, sekolah paket B gitu. Dan tentu kalau kerja-kerja teman-teman aktivis, pada teman-teman adik-adik perempuan yang terjebak pada perkawinan anak, pada umumnya mereka juga dikuatkan untuk memiliki skill ya, memiliki keterampilan-keterampilan untuk penguatan ekonomi dan untuk penguatan otonomi diri agar kemudian mereka bisa mengambil keputusan secara baik gitu, mampu bernegosiasi gitu ya. Misalnya mendorong mereka untuk jangan hamil lagi gitu, jaga jarak kehamilan, gunakan alat kontrasepsi gitu, semacam itu. Jadi mendorong mereka untuk lebih otonom dalam pengambilan keputusan, lebih hati-hati, kesadaran terhadap kesehatan reproduksi gitu, lebih ke arah sana. Jadi penguatan ekonomi dan otonomi diri itu menjadi alternatifnya gitu bagi teman-teman yang sudah terjebak dalam perkawinan yang belum menguntungkan gitu, seperti itu. Lalu ini ada yang menarik juga Mbak Iklila. Sebenarnya kalau dari Mbak Eti Isliani ini sebenarnya faktor ekonomi juga sangat kuat sekali, terutama di pedesaan ya, berdasarkan yang dia jumpai bahwa faktor utamanya adalah ekonomi penyebabnya, dan menikah itu menjadi salah satu economic ticket gitu untuk keluar dari persoalan ekonomi. Menurut Mbak Iklila? Ya, benar. Jadi gini, kalau saya melihat ekonomi dalam konteks perkawinan anak, itu saya lebih melihatnya hanya sebagai faktor pemicu saja. Dia bukan faktor penyebab.
Saya melihatnya begitu. Karena apa? Karena ada banyak sekali keluarga dengan situasi ekonomi yang tidak beruntung gitu, yang kurang beruntung, tapi anak-anaknya juga nggak dikawinkan di usia anak gitu. Tidak melihat perkawinan itu sebagai solusi gitu. Karena itu saya melihat bahwa sebenarnya penyebabnya itu ekonomi itu hanya faktor pemicu. Sesungguhnya penyebabnya itu adalah bagaimana orang tua itu melihat memosisikan anak, melihat anak itu sebagai apa? Melihat anak sebagai aset, melihat anak sebagai beban ekonomi, atau melihat anak sebagai apa gitu. Ketika melihat anak sebagai beban ekonomi, maka tentu saja bagaimana cara yang paling cepat untuk bisa mengeluarkan beban ini dari keluarganya, ya melalui perkawinan yang paling gampang gitu. Seperti itu. Tetapi bukan ekonominya yang menjadi basis alasan, sesungguhnya adalah cara pandang orang tua terhadap anak. Itulah yang kemudian mendorong atau mengarahkan orang tua mengambil keputusan apakah dengan cara dikawinkan, apakah dengan cara dikaryakan gitu. Kan misalnya bicara ekonomi yang susah gitu ya, ekonomi yang berat. Kan anak bisa dikreasikan menjadi salah satu tenaga kerja di keluarga gitu ya. Dengan misalnya kalau merujuk pada aturan hak anak, maka dia boleh membantu bekerja mencari nafkah untuk orang tuanya, tetapi tidak boleh lebih dari 4 jam dan tetap hak pendidikannya terpenuhi gitu. Misalnya semacam itu gitu. Sehingga memang bicara tentang ekonomi, saya cenderung melihat ekonomi itu bukan sebagai faktor penyebab, tapi dia pemicu saja gitu. Karena itu kalau tadi Mbak Eti menanyakan gimana sih mengubah mindset orang tua gitu, seperti itu. Betul. Ya. Gimana nih ngubah mindset orang tua yang misalnya orang tua itu melihat anak itu sebagai aset, melihat anak itu sebagai beban, atau melihat anak itu sebagai sebagai amanat yang ternyata bikin kita khawatir terus misalnya seperti itu. Sebenarnya sebagaimana yang kita sudah lakukan selama ini ya untuk diri kita sendiri ketika kita belajar tentang isu ketidakadilan, isu ketidaksetaraan gitu. Jadi pemahaman orang tua terhadap resiko perkawinan anak itu menjadi faktor utama yang penting diinformasikan atau disadarkan kepada orang tua, karena pengambilan keputusan yang berbasis pada melihat anak sebagai beban ekonomi misalnya itu kerap kali diambil gitu tanpa mempertimbangkan resikonya gitu. Bukan saja tanpa mempertimbangkan risiko, tetapi juga kadangkala karena tidak tahu bahwa akan ada risiko-risiko yang akan dialami oleh anaknya. Sehingga begitu sudah terjadi, baru nih anaknya mengalami KDRT, anaknya mengalami masalah kesehatan reproduksi, baru mereka sadar dan baru mereka menyesal. Dan itu banyak diungkapkan oleh orang tua yang di NTB ya, ketika saya menanyakan pada orang tua yang anaknya dinikahkan di usia di bawah 18 tahun gitu. Jadi mereka iya tahu gitu saya nggak gini, iya gitu. Jadi penyesalan itu akhirnya menjadi menjadi suara hati orang tua di akhir sesi gitu. Ketika berbicara tentang keputusan menikahkan anaknya di usia anak. Dan yang kedua adalah soal kesadaran hukum ya. Jadi penting membangun kesadaran dan kesadaran hukum terkait hukum agama, hukum adat sama hukum negara. Karena kalau tiga-tiganya ini harus saling melengkapi, karena kalau tidak perkawinan anak rasanya mimpi aja tuh bisa dihentikan gitu. Jadi tiga-tiganya harus bisa saling menguatkan dari perspektif hukum ketiganya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Jamila. Terima kasih. So you come into the conclusion that not only religious understanding or religious interpretation, but the culture is also contribute to the practice of early marriage preference from the parents. Juga economic is not the contributing factor, but it's triggering factor actually. Jadi bukan ekonominya sebenarnya, tapi juga sebenarnya pemicu saja. Itu mungkin jawaban-jawaban dari Mbak Ikrila. Now we move to some question raised by participant, but it's over to Ibu He. Ibu He, there are a question for you. Ibu He, are you still? Yes, I'm still here. Yeah. Okay. I hope that you already read the question for you from
Yes, I Yeah, did. yeah. Do you have Okay. the Shall I traditions? start with the first? Yes. Yes, please. Yes. This is the question about why is it that women in the Netherlands also have Yeah. this double shift? Yeah. Yes, it's very interesting because it shows that it's not only economy and education and all these things. It also has to do with culture. And what the Netherlands is very secularized, religious communities do not have a lot to say, but the culture is very strong. And the culture in the Netherlands has always been a culture which gives a strong value to ibu rumah tangga. So for people in the Netherlands, the work for women at home is important in some ways, although it doesn't get a lot of money. And the women in the Netherlands are the champions in part-time working. Nowhere else in the world or in Europe are there so many women who work only 2 or 3 days maybe, so that they have enough time to spend in the household. And we need to debate whether this is a good thing. I do think it is good that there is time to spend time with your parents and with the neighbors and to help the children and so on. But I think it should be divided more equally. So why not have men work 1 day less and women work 1 day more? So the division between the work for the women outside of the house and the men is very wrong, I think, in the Netherlands. But yeah, that is what contributes most to this phenomenon, and it is our Dutch adab, you could say. Yeah. It is our local tradition, and a lot of the social structures are built around it. So the government, for instance, presupposes that there are people who help their parents, and there is not enough money made free for the support of the elderly. So a lot of things have to do with this expectation of the Dutch that women don't have serious jobs outside of the house. Yes, some women may have a career. Even for young women, this is true. Even young women who do not have children think that their own career is not so very important. And they work, quite a lot of them work part-time. So, well, then the other question about a girl who gets pregnant, and a lot of the child marriages have to do with that, of course, marriage by accident, I read. This also happens in the Netherlands, of course, and it often has to do, like in Indonesia, with women who are not from a privileged family, who are living in the neighborhoods in the city where more poor people are living, for instance. And a lot of them are migrant girls. There is a whole system of support for these women in the Netherlands. And what is often stressed, although you do expect a baby, you are not supposed, it's not really necessary that you marry the guy, you know? It is possible for you to do it without marrying. So enabling women to really make a choice, how to sort of, you know, give shape to their future life. But it is also a problem in the Netherlands, not on a large scale, but it happens as well as in Indonesia. Marriage by accident. Yeah. Okay, is that all, Bouge? Yes, So, that was all, I think. Yeah, I have a question. Yeah, sent to my my mobile phone. Do you think so, during the pandemic, COVID-19, the Netherlands society or the household is still patriarchal, or they become less patriarchal because men are getting involved in the household activities? Yes. What do you see? I think it is interesting to see that a lot of men are made much more aware of the amount of work it takes to have a household rolling, you know. So this is one of the, I think you could call it the positive effects of COVID.
is that there is a larger awareness among the men of the value of care work, what I call care work. But we still have to wait and see whether this, really results in a bigger valuation of that work. And one of the interesting topics would be for me to look how the debate in Parliament is about the salary for women who work in care professions. Because the majority of the people who work in care professions, except for the doctors, of course, they are higher, but the majority of the nurses and so on are women, and they are underpaid. And a lot of people became much more aware of this, that the work of care that is so important in COVID time is underpaid. But does this result in a higher salary? Well, it is a test to see whether it really brings about a change in the thinking, I think. Yeah, we hope so. Okay. The question for question number 2 is also addressed to Ibu Iklila. Mbak Iklila, ini ada juga pertanyaan menarik nomor 2. Apa yang terjadi pada anak yang menikah? Sudah hamil ya? Iya. Oke. Baik. Terima kasih Kak Jamila. Bu Matilda, terima kasih. Salam ketemu lagi nih kita di sini. Terakhir kita ketemu di peluncuran bukunya Bu Matilda ya. Oke, jadi dalam konteks khusus ya, di mana misalnya seorang anak perempuan yang masih di bawah 18 tahun mengalami kehamilan, lalu kemudian bagaimana merespon kehamilan ini gitu. Nah, seringkali kalau dari perspektif agama dan budaya itu selalu jawabannya adalah menikah. Ya udah menikah aja, kan udah hamil gitu. Selalu jawabannya begitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada problem-problem terkait nama baik keluarga, terkait kehamilan yang tidak diinginkan, terkait ekonomi, maka sepertinya perkawinan itu menjadi solusi gitu. Padahal dari perspektif agama kita bisa melihat bahwa ada banyak alternatif yang bisa dilakukan pada perempuan yang masih usia remaja ini yang mengalami kehamilan. Jadi perkawinan itu tidak satu-satunya solusi. Masih ada alternatif lain, misalnya, misal si anak ketika diketahui hamil karena diperkosa. Dari perspektif Islam, maka ketika kehamilannya itu di bawah 4 bulan dan si anak itu masih dalam kondisi resiko melanjutkan perkawinannya, maka aborsi itu mungkin dilakukan. Dan tentu saja aborsi dilakukan dengan cara yang aman gitu. Tetapi dari segi hukum agama, dari perspektif Islam itu dibolehkan selama dia masih di bawah 4 bulan gitu. Lalu kemudian dari pertimbangan psikologis juga bisa dilihat apakah kehamilan ini akan dilanjutkan atau enggak. Proses melakukan aborsi pun harus melalui ada proses konseling. Apakah dia betul-betul mau mengambil keputusan untuk melakukan aborsi atau tidak. Kalaupun misalnya si anak perempuan ini ingin melanjutkan kehamilannya, gitu ya, tidak selalu kemudian karena dia melanjutkan kehamilannya maka dia harus menikah, tidak juga. Maka boleh si anak perempuan ini ketika misalnya dalam banyak pertimbangan dia memilih untuk melanjutkan kehamilannya, maka dampingilah anak ini oleh keluarga, oleh terutama keluarga ya yang paling utama untuk menjalani kehamilannya secara sehat gitu, dengan menekan resiko-resiko komplikasi karena usianya yang masih sangat muda tersebut gitu. Bahwa nanti setelah anak ini dilahirkan, apakah dia mau mengasuh sendiri, apakah diasuh oleh orang tuanya atau diasuh oleh panti asuhan, maka itu menjadi pertimbangan berikutnya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kehamilan itu jawabannya bukan menikah gitu. Ada jawaban lain selain menikah agar kemudian anak perempuan yang sudah dalam situasi buruk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan ini tidak terjebak dalam situasi yang lebih buruk lagi gitu. Melakukan perkawinan di usia anak dalam keadaan hamil itu masuk dalam dunia yang lebih buruk lagi loh gitu. Dan itu menjadi resiko yang lebih berat gitu. Dari perspektif agama sebenarnya ada solusi soal itu gitu. Itu saja mungkin respon saya, Mbak. Oke, berarti kita bisa menjawab question number 1 dari Mbak Yus ini. Kalau begitu, kalau marriage mostly because of
pregnancy before marriage itu, ini perlu nggak sekarang kita sex education should be implemented, Mbak? Ini kan tabu ya in Indonesian context. Ya, iya, Ya. iya. Tentu sebenarnya kan gini, teman-teman aktivis untuk hak anak itu sebenarnya sudah lama sekali menyuarakan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi gitu. Karena memang kami menjumpai banyak sekali kasus kehamilan yang tidak diinginkan itu berbasis pada kegiatan seksual yang tidak disadari resikonya, tidak memahami dampaknya gitu, dilakukan tanpa adanya kesadaran yang baik atau dalam situasi-situasi yang menjebak ya, yang memosisikan anak perempuan atau pihak perempuan itu dalam situasi yang kesulitan untuk menghindar karena persoalan relasi kuasa misalnya, karena persoalan tuntutan kesetiaan misalnya. Kamu kalau nggak mau berarti kamu nggak cinta sama gue misalnya kayak gitu. Jadi jebakan-jebakan yang membuat anak perempuan berada di posisi sulit itu menjadi catatan penting dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi. Meskipun misalnya dari sisi yang lain sesungguhnya persetubuhan dengan anak dengan atau tanpa persetujuan si anak itu sesungguhnya bisa masuk dalam perkosaan gitu karena itu menjadi bagian dari perlindungan hak anak gitu. Jadi meskipun misalnya anaknya mau kok gitu, padahal masih usia 16 tahun gitu, itu sebenarnya tetap bisa masuk ke delik perkosaan sebenarnya gitu. Tetapi sangat sedikit yang kemudian menyadari itu dan kemudian memprosesnya sebagai bentuk kejahatan seksual gitu. So sex education should be implemented. Basically you agree ya Mbak ya? You should have the sex education for girls and boys. We come to the last questions. Ini to Ibu Iklila, but Ibu Khay may respond also. Which religion, Mbak, allows abortion for the fetus before 4 months? Nah, pertanyaan nomor 6, Mbak Ilila. Yang mengizinkan aborsi. Ya, aborsi untuk janin sebelum usia 4 bulan. Agama Islam. Saya menyampaikan agama Islam gitu. Jadi di dalam agama Islam itu madhab besar ya, madhab yang mayoritas dianut itu ada 4. Di Indonesia salah satu dari 4 itu yang paling mayoritas dianut itu adalah madhab Imam Syafi'i gitu. Nah, Imam Syafi'i sendiri berpendapat dalam fatwa fikihnya, dalam fatwa hukum agamanya itu membolehkan melakukan aborsi selama kehamilan itu belum mencapai 4 bulan gitu. Tapi sesungguhnya tidak hanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, dan Maliki juga berpendapat yang sama. Yang berbeda adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali berbeda. Kalau Imam Ghazali tidak mengizinkan, barangkali sama seperti dalam teologi Kristen ya, bahwa begitu terjadi pembuahan sudah tidak ada tidak ada peluang untuk melakukan tindakan aborsi. Kalau di Islam itu pendapatnya Imam Ghazali. Tapi Imam Syafi'i sendiri sebagai imam yang mayoritas dianut di Indonesia itu mengizinkan, apalagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima secara agama. Misalnya mereka adalah korban perkosaan, mereka adalah masih usia anak-anak gitu ya. Risiko kesehatannya masih tinggi, kesiapan mentalnya belum siap gitu. Bahkan pada kehamilan yang itu terjadi pada pasangan suami istri gitu. Misalnya saya gagal KB nih gitu. Misalnya saya pakainya kalender katanya kebobolan gitu. Nah, begitu tahu di bulan pertama dari sudut pandang Imam Syafi'i kita boleh melakukan aborsi, tentu saja ya dengan cara yang aman gitu. Bahkan tidak hanya karena kehamilan di luar perkawinan ya, tapi kehamilan di dalam perkawinan pun ketika dia kehamilan yang tidak diinginkan karena berbagai hal ya, berbagai alasan, dari perspektif agama Islam itu dimungkinkan untuk dilakukan. Hanya memang pada konteks Indonesia hukum negara masih belum menerima itu, kecuali karena alasan-alasan medis
dan karena alasan psikologis yang cukup berat. Jadi untuk korban perkosaan itu bisa diadvokasi untuk mendapatkan izin melakukan aborsi secara aman. Gitu. Oke, Mbak Iklila. Oke, Arila Sinjaya. So Mbak Iklila speaks on behalf of Muslim in the perspective of Islam, which is interpreted from. I understood that Islamic Imam doctrine. Shafi'i was more open to abortion than Imam Ghazali. And in the Indonesian context, it has to do also with medical causes. And before the 4 months, it is allowed. Yeah. Briefly, yes. Yeah, Ibu Khe, do you have Yes. any ideas about from Christian perspective, any Yes. doctrines or allowing abortion? Well, let me start stating that the churches are very different about this. I know that in at least in the Catholic Church, abortion is disapproved of, and it has to do with the debate among Christians, and this is very comparable to the debate among Muslims. When does human life really start? I would say that the majority of the Protestant churches in the Netherlands would allow abortion, certainly in medical circumstances, for instance, if the life of the mother is in danger, but also in psychologically difficult circumstances. But churches would always stress that abortion is a tragic decision. It is not something that you think of very lightly, but it is allowed under certain circumstances. Let me just summarize it like that briefly. But I don't think that all churches agree on this. So there are differences between churches on this. The church that I belong to permits it under certain circumstances. And I have to add that in the Netherlands, the number of teenagers, so young women who have abortions, has decreased very, very considerably. And this has a lot to do with improved sex education and improved access of young girls to preservatives. So I would encourage you in Indonesia to do that. Because it helps to avoid these tragic decisions, because they don't have to be taken then. Yeah. Okay, so there is a significant influence of the sex education implementation. Yes, if you, I don't have of course, the numbers now, but you can find them on the internet. In the 70s and 80s, when there was not very sufficient sex education, the number of abortions among teenage girls was very, very big. And now it has decreased considerably. Yes, so abortion is, for some churches, are allowed under particular circumstances. Is that? Yes, but it's always a tragical decision. It is not something to do very lightly. So it's not like taking a cup of coffee. Yes, yes, that's very hard decision. Okay. Yeah, actually we come into very hot debate, and we should stop actually, but because we have very local time gap now for us in Indonesia, we almost come into the time for praying, for Maghrib praying. So it's very sorry for we have to end the discussion. But it's very nice. Yeah, we still have many questions, but we cannot finish all today. So it left some homework for the NEMC app to hold another discussion on another session, very specific about abortion, for example, or sex education from in the perspective of religious our religions. Thank you, Ibu Mbak Iklila. Terima kasih. You open up with our baseline data about the child marriage practice, and Ibu Khe juga very interesting. Yeah, just like we are talking about for women. I'm talking about the secondary income earner issues. Women have income, but we still consider as still the most responsible party for the household management. But for the
brief summary for our discussion today is that COVID-19 affect the household activity, although it doesn't change totally, but at least there is some situations change. The appreciation of the home skill, and also the most importantly speaking is about decision making whether to marry or not to marry, although in the very early age. So Mbak Iklila, terima kasih banyak sharingnya, sudah luar biasa karena